Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita mau bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dengan judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, hidup di dalam zaman yang sangat modern hari ini, tentu segala sesuatu yang sifatnya instan akan menjadi keinginan bahkan mungkin kebutuhan hampir semua orang. Karena dengan sesuatu yang instan itu akan mengefisiensi banyak hal, ya, baik itu ketika berbicara tentang daya, bicara tentang dana, bahkan juga upaya dari seseorang. Namun secara psikologis, sesuatu yang instan itu juga akan mendatangkan efek samping yang kurang baik bagi diri seseorang. Ya, salah satunya adalah membuat kita menjadi pribadi yang kurang sabar, bahkan menjadi pribadi yang tidak sabaran. Karena sudah terbiasa ya dengan sesuatu yang cepat, mudah, bahkan juga praktis. Dan itu juga yang dialami oleh Yehuda, ya, melihat Tuhan seakan tidak bekerja, bahkan tidak bersama-sama dengan mereka secara fisikly, ya, sebagaimana yang mereka lihat pada bangsa-bangsa lain pada saat itu. Nah, hal ini yang mempengaruhi Yehuda ingin memiliki Tuhan yang bisa dilihat, yang bisa disembah, dan juga kepadanya mereka meminta pertolongan-pertolongan dengan harapan mereka bisa segera ya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, Yehuda adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Namun dalam kesempatan ini mereka tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, ya, apalagi mengandalkan Tuhan. Ketika mereka berada dalam tekanan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, Yehuda tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mereka justru berbalik menyembah berhala-berhala agar mereka dilindungi oleh bangsa yang berhalanya mereka sembah pada saat itu. Ya, berbuat demikian berarti lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan dari diri sendiri. Nah, sikap ini yang tentunya akan mendatangkan murka Allah, yakni penghukuman atas Yehuda. Di ayat yang ketiga mengatakan harta mereka akan dirampas, ya, mereka akan diangkut dari tanah mereka, dibawa ke pembuangan dan menjadi budak di tanah musuh. Bahkan juga penderitaan dan kesulitan ini mengajarkan mereka ya tentang kesia-siaan mengandalkan kekuatan manusia dan diri sendiri. Hal ini menggantikan keadaan baik yang seharusnya mereka alami ya sebagai bukti berkat daripada Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat yang memberikan kekuatan sekalipun harus berhadapan dengan tantangan dan juga pergumulan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mengharapkan berkat Tuhan tentu tidak bisa dengan cara yang instan, ya. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan merupakan sumber berkat yang tentunya melimpah dengan kemurahan hatinya. Namun berkat Tuhan juga tidak turun begitu saja. Tuhan melihat kemampuan setiap kita untuk mengelola berkat-berkat yang Ia berikan pada kita. Jika banyak keinginan kita yang mungkin hari ini belum bisa kita peroleh, bisa saja bahwa Tuhan melihat kita belum cukup mampu untuk mengelolanya. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah perlunya memiliki kesabaran, memiliki ketaatan, serta kesetiaan untuk terus berpadanan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Dengan demikian, kita akan terhindar dari keinginan untuk mencari sumber pertolongan lain di luar Tuhan, yang membawa kita kepada dosa pengabaian terhadap Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yehuda dalam teks ini. So, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKI Simpur. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengar kembali bagian dari firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan setiap kami. Diberkati firman ini agar senantiasa boleh berakar dengan kuat dalam hati, boleh mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti menjadi buah berkat bagi setiap kami yang hidup di dalam firman ini. Kami mau berdoa pada saat ini secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Simpur atau di Gereja Pandohop Jemaat GKI Simpur. Diberkatilah seluruh warga jemaat dengan keberadaan kehidupan mereka dan juga majelis jemaat dengan berbagai tantangan-tantangan pelayanan yang mungkin hari ini mereka hadapi. Diberkatilah mereka, baik secara pribadi, keluarga masing-masing, dalam usaha pekerjaan, cita dan harapan, bahkan pergumulan, serta juang kehidupan mereka hari ini. Diberkati
agar mereka boleh terus bergandengan tangan, bersatu hati untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat Tuhan yang ada di Simpur ini boleh benar-benar menjadi alat kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.